Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma rabbana zidna ilma. Allahumma rabbana la tu'akhidhna la tu'akhidhna amma ba'd. Adillatul qudrah al-ilahiyah alal ba'si wa ghairihi. Adillah artinya bukti-bukti kekuasaan Tuhan atau Allah untuk membangkitkan, atas kebangkitan, terkait dengan kebangkitan. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Saya ulangi, bukti-bukti kekuasaan Allah terkait kebangkitan dan yang lainnya. Yang lainnya selain kebangkitan, yaitu kiamat, kedahsyatan kiamat, ada mahsyar, ada hisab, ada siratal mustaqim, ada surga, neraka, dengan berbagai macam kehidupan yang ada di dalam keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu. Ayat tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Buat siapa? Lahum. Oh, buat mereka. Apa itu? Al-ardul maitatu. Bumi yang mati. Bumi yang mati tandus. Kenapa? Ahyainaha. Terus kami hidupkan. Turun hujan pada hidup. Bumi hidup, majaz. Majaz mursal alaqahnya makannya. Maksudnya ketumbuhan dan binatang yang ada di muka bumi. Bisa juga manusia. Itu tanda kekuasaan. Wa akhrajna minha habba. Kami keluarkan dari bumi itu biji-bijian. Faminhu yakulun. Kemudian mereka makan. Sebagian dari biji-bijian. Bukan semua biji dimakan. Sebagian saja. Biji salak enggak. Biji padi yang dimakan. Biji. Wa ja'alna fiha jannat. Habis itu tanda kekuasaan kami jadikan fiha di dalam bumi bersama permukaannya. Jannat, kebun-kebun. Min nakhil, kebun korma. A'nab, anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun. Bahkan tanda kekuasaan kami yang lain, kami pancarkan mata air dari dalamnya. Tuh berapa banyak setiap rumah itu. Ada sumur bor, ya, ada jet pump. Itu maksudnya apa? Tanda kekuasaan Allah. Dengan sebab itu bumi subur, liyakulu min samarihi, pepohonan berbuah. Agar mereka yang ingkar kebangkitan tuh bisa makan buahnya. Wa ma amilathu aidihim, apa saja yang diusahakan, dikerjakan oleh tangan mereka. Tangan sebagian, majaz lain, oleh pikiran. Lewat mendengar, melihat, dipikir, berlangkah, terus tangannya bekerja. Itu tanda kekuasaan Allah. Ya.
Kalau nggak ada Allah, kita nggak bisa beraktivitas. Afala yashkurun. Apa mereka tidak bersyukur? Hanya istifham. Istifhamnya lil inkar. Tidak mungkin ada orang yang nggak bersyukur. Paham maksudnya? Jadi secara standar, nggak ada manusia yang nggak bersyukur. Nggak ada manusia yang nggak ingkar. Eh, faktanya banyak yang nggak syukur. Itu udah melampaui standar. Dokter laluan. Keterlaluan yang seperti itu diungkap oleh Allah pakai istifham afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Mimma tumbitul artu, tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Wa min anfusihim, manusia termasuk kita berpasangan. Wa mimma la ya'lamu. Dan semua yang kalian belum ketahui itu berpasangan. Ya. Wa ayatul lahumul lailu. Tanda kebesaran Allah yang lain adalah malam. Naslahu minhun nahar. Malam itu kami keset ya dari siang. Darinya siang. Minhun nahar. Naslah keset. Jagal itu bahasa Arabnya mansah. Maslah ya. Ini naslah kami keset, kami cabut. Saya ulangi. Di antara tanda kebesaran Allah buat mereka yang ingkar terhadap kebangkitan karena mereka menuduh Allah tak mampu, itu lihat malam. Naslahu kami cabut minhun nahar. Dari malam kami cabut jadi siang. Udah kebayang? Bahasanya cabut. Alam pikiran bangsa Arab pada saat itu, saat Al-Quran diturunkan, itu peternak onta kerbau yang hitam umpamanya. Masih hidup, disembelih, mati. Kan seluruh badannya gelap kerbau itu ibarat malam. Lalu setelah kepala dipotong, terpisah dengan tenaga yang luar biasa, dikeset, dicabut kulit hitamnya. Bayangkan perlahan-lahan, maka hitamnya hilang sedikit-sedikit karena seiring dengan kulit itu ditarik ke belakang. Terus terkelupas semuanya jadi siang. Ya, itu Allah menggambarkan. Tasbih namanya. Naslahu minhun nar fa idahum muslimun. Udah ditunjukkan kekuasaan pergantian malam menjadi siang, siang menjadi malam, diharap pada sadar, enggak, muslimun, bukan zolimun. Zolimun gelap, zolimun zolim. Tapi muslim membuat dirinya jadi gelap. Artinya apa? Sebenarnya ada potensi untuk terang, cuma dia tutupin. Boleh dibayangkan itu. Itu mereka-mereka yang ingkar berkeliaran setiap hari di dunianya dalam aktivitasnya, tak lagi berorientasi kepada Allah, Tuhan, apalagi kafir. Sebenarnya dia punya potensi untuk menerangi hatinya. Oh, apalagi kalau udah nafsu politik. Bukan nafsu lagi dibahasakan, birahi politik. Tutup. Dia punya potensi tetap. Potensinya tertutup. Itu namanya dia menggelapkan dirinya. Udah bahasanya penggelapan. Sebenarnya terang digelapin.
Wasyamsu atau dari al-lailu. Di antara tanda kebesaran Allah juga adalah matahari. Tajri, beredar, berjalan, berlari. Limustaqarril laha. Nah, kalau nggak salah nanti malam ya. Apa udah lewat itu ada gerhana bulan, numbra ya. Wasyamsu tajri. Matahari beredar limustaqarril laha pada porosnya. Istaqarr tempat, tempat menetap ya, pada porosnya. Dalika itu takdirul azizil alim. Suatu ketetapan Tuhan yang maha gagah, kuat, dia pegang tanpa tiang yang kelihatan. Dipegangin semua, bukan cuma matahari, bulan, bintang-bintang, seluruh benda langit dia pegangin. Subhanallah, siapa yang mampu itu? Pegangnya pakai apa? Pakai undang-undang, hukum. Itu luar biasa. Hukum menjadi pengikat. Istilah teologisnya sunnatullah. Sunnatullah. Ini azizil alim. Apalagi wal qamara qaddarnahu manazila. Demikian juga bulan kami posisikan, ukur tempatnya, tetapkan tempatnya, kami posisikannya manazila, garis edarnya, porosnya, hatta ada, karena berputar pada porosnya yang tadi, kembali kal urjun, mengecil bagai bunga, bunga korma, tandan maksudnya, al-qadim yang tua. Kan ada tandan melingkar tuh bulan sabit. Lasyamsu yang bagi laha antudrikal qamar. Tak pantas matahari bertemu dengan bulan. Maksudnya pindah edar, pindah poros ya, sehingga benturan ya. Walalailu sabiqun nahar, malam nggak pantas mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya berenang tuh di apa nih? Di falak ya? Apa nih harfiahnya nih? Di garis edarnya lah. Oh bukan Pak, di angkasa berenang. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini benda-benda langit itu pada berenang. Maka berenang itu hubungannya dengan tasbih erat sekali. Berenang, kita berenang di sungai, orang berenang di sungai, itu kan lambat. Bergerak substansinya, bergerak. Bergerak tuh berpindah. Maka orang yang sedang bertasbih, batinnya berpindah. Berpindahnya kemana? Ke atas, membumbung tinggi. Dengan kalimat-kalimat thayyibah yang dia ucapkan. Dan emang Allah menggambarkan kayak begitu. Wa yas'adu ilaihil kalimut thayyib. Kalimat-kalimat thayyibah membumbung tinggi ke atas, mendekatnya. Nih, yasbahun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Di antara tanda kebesaran kami buat mereka yang ingkar kebangkitan. Kami angkut hamalna zurriyatahum, keluarga mereka, keturunan mereka, fil fulki, dalam sebuah kapal mashhun yang penuh dengan muatan, kapal angkut. Bukan cuma dulu saat terjadi banjir zaman Nabi Nuh. Siapapun sejak itu, sejak sekarang sampai akan datang, itu bisa diangkut di laut. Kapal segitu besarnya tak tenggelam. Itu namanya diangkut. Itu bagian dari kuasa Allah. Kalau menghidupkan orang yang sudah mati, kecil. Gitu Allah mau bilang itu. Ya. Wa khalaqna lahum mim mislih mayar kabun.
Kami ciptakan bagi mereka juga misli seumpamanya. Di zaman kita sama, bukan cuma zaman dulu aja perahu nggak tenggelam. Mayar kabun, kendaraan yang mereka tunggang, yakni kapal, perahu. Wa inna sya'nugrikhum. Kalau kami mau, kami tenggelamkan mereka. Fala sorikha lahum. Tidak ada artinya teriakan. Sorikh, teriakan mereka. Lahum walahum yunqozun. Dan mereka nggak selamat, nggak diselamatkan. Kalau kami mau. Mereka-mereka yang durhaka. Illa berikutnya Pak Jamal. Panjang amat ini ya. Ilahnya belum selesai. Illa rahmatam minna. Semua itu tak ada terjadi kecuali karena kasih sayang kami. Dari mulai penciptaan keberadaan matahari, bulan, benda-benda langit yang lain, diturunkan hujan, kemudian tumbuhan, makanan, biji-bijian, matahari sama bulan tidak benturan, malam nggak mendahului siang, siang nggak mendahului malam. Terus di laut kita bisa naik perahu, bahkan bisa berenang, dan lain-lainnya. Kalau kami sanggup sebenarnya kami tenggelamkan. Semua itu adalah wujud dari kasih sayang. Itu rahmatan minna. Pada saat yang sama juga wujud kenikmatan, mataan, ilahin, sampai waktu yang ditetapkan. Subhanallah, ini surat Yasin yang kita baca setiap malam Jumat. Al-Qiraat. Qiraat nih urusan qiraat Al-Quran. Al-Maitah. Ardul Maitah. Wa qara'a Nafi al-Mayyitah. Ada yang baca al-Mayyitah. Qiraat Nafi'. Tuh, perselisihan itu, perbedaan itu nggak jadi apa. Nggak mengapa, tidak mengapa. Tidak apa-apa. Yang penting perbedaan makna yang didapat. Serta kemudian ditangkap maksudnya. Al-Uyun. Coba diangkat. Al-Uyun, Quri'ah, pertama Al-Uyun. Seperti yang ada. Wahia qiraat Nafi, itu qiraat Imam Nafi, Abi Amr, Haffas, dan Khalaf. Nah yang kedua nih, ada yang baca Iyun. Qiraat Baqis Sab'ah. Ya, qiraat selain qiraat Sabah. Qiraat Sabah itu yang mutawatir, tetapi ada 3 lagi yang syaz, tidak mutawatir, ya, tidak populer. Yang tidak populer ini al-iyun bacanya. Samarihi Quri'ah, sementara Samarihi ada yang baca sumur, ya, jamak. Qiraat siapa? Hamzah, Kisai, Khalaf. Iya. Yang kedua, Samarihi ada yang baca, angkat sedikit Pak, qiraatun bakin ini ya. Qiraatul bakin. Nih, bentar ya. Yang kedua, Samarihi. Jadi ada 2. Ada yang baca Samarihi seperti yang ada yang baca Sumurihi. Kalau Samarihi, ya qiraatul bakin. Itu qiraat selain Hamzah, selain Kisai, selain Khalaf. Amilathu.
Coba diangkat. Amilathu. Oh, ini. Ya. Nah, HP saya bunyi. Qur'an Iya. Hamzah, Imam Hamzah, Isai, wa Khalaf. Wal qamar. Wa qira'atu Hamzah wa Kisai wa Khalaf. Ini nggak dikasih baris. Ya. Iya, Ustaz. Amilat. Jadinya amilat gitu. Wal qamar quri'a al qamaru. Di ayatnya al qamaru qaddarna. Ini al qamaru. Wa hiya qira'atu Nafi wa Ibnu Katsir wa Abi Amr. Ini nggak disebutkan alasannya. Tapi kadang-kadang alasan qiraat juga nahu. Oh, al qamaru. Tuh. Jadi maf'ul. Al qamaru jadi mubtada. Wal qamaru hiya qiraat Bakin. Selain Nafi, Ibnu Katsir, Abi Amr itu semuanya baca al qamaru. Zurriyatahum wa qara'a Nafi wa Ibnu Amir zurriyatihim. Zurriyatihim jamak turunan. Oke. I'rab sekarang. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha khobar lil ardi. Wa ayatul lahum al ardu al maitatu ahyainaha khobar lil ardi. Ini panjang. Ayat mubtada, ardu khobar. Dia pada saat yang sama jadi mubtada sani. Terus khobarnya ahyainaha. Ini udah langsung khobar lil ardi. Wal jumlah khobar li ayah. Au sifah laha. Iya. Wa ma amilathu aidihim ma imma isim mausul fi maudhi'i jar bil atfi ala samarihi. Ma isim mausul dia fi mahalli jarrin karena atof samarihi wa ma amilathu. Iya. Wa amilathu as-silah alha al-aid wa imma annaha nafiyah fi qira'ah. Ma amilat bisa juga nafi menurut qira'ah amilat bi ghairiha. Oh iya. Wa ma amilat tanpa hu ya. Maka maknanya nafi. Ya. Wal wajhul awal aujah. Yang pendapat pertama itu lebih tepat. Mana yang pertama? Yaitu maknanya mausul. Lihtiyaji amilat karena dibutuhkan oleh ya amilat. Ya, amilat maksudnya mutaaddi, maf'ulnya ma'id. Li takdir maf'ul dengan takdir maf'ul. Idza kanat manafiyah apabila ma'nya itu nafi. Wal qamara qaddarnahu manazila. Al qamara imma marfu bil ibtida. Tadi yang bacanya qomaru. Wa qaddarnahu khobar. Kalau bacanya wal qamaru qaddarna nggak apa-apa ya. Tapi jangan baca gitu kalau lagi tadarusan di majelis taklim. Ntar pada berantem. Iya. Au qaddarna lahu manazila. Belum ini. Wal qamar. Ya. Qaddarnahu ay qaddarnal qamar. Qaddarnahu. Iya, diulang. Wa manazila ay qaddarnahu za manazil. Artinya kami tetapkan bulan itu za punya, ya mempunyai.
tempat-tempat, yaitu poros. Fahuzifal mudhof, mudhofnya dibuang, yaitu za. Au qaddarna lahu manazil, boleh juga qaddarna lahu, ya. Fahuza harful jar minal maf'ulil awal, kemudian dibuang lamnya. Hatta ada kal urjun al kafi maudhi'in nasbin alal hal min dhamir ada wa huwal amil fihi wal urjun waznuhu fu'lul nahu zumbur kurkur walaysa ala wazni fu'lun li'annahu laysa fil kalamil arab fi kalamil arab. Iya, urjun dibahas cuma polanya. Fu'lul, zumbur, ya, kurkur, ya. Antudrikal qamar an wasalat ha fi ta'wilil masdar, wasilatuha fi ta'wilil masdar fi maudhi'i rafin fa'il. Antudrika jadi fa'il, gitu. Yang bagi wa quri'ah, saya ulangi ya. An-nudrikal qamar an wasilatuha fi ta'wilil masdar fi maudhi'i raf'in fa'il yang bagi, gitu berhenti. Antudrika itu an masdariyah bersama fi'il dan fa'ilnya fi mahallin nasbin menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Yang bagi, gitu. Wa quri'a sabiqun nahar bil jar, sabiq bil jar bil idhofah, sabiqun nahari, ya. Bisa juga dibaca sabiqi, ya. Wa sabiqun nahar li'anna takdir sabiqun an-nahara fa huzifat tanwin diltiqa'is sakinain. Tadinya sabiqun an-nahara. Nahara jadi maf'ul. Sabiqun sifat sibhul fi'li, isim fa'il, perlu maf'ul. Terus tarkibnya disederhanakan. Jadi tarkib idhofi. Jadi mudhof ilaih. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Wa ayatun mubtada. Khabaruhu imma lahum. Wa imma anna hamalna. Iya. Fala sorikh lahum. Sorikh mabni ma'a la alal fathi. Ma'a la alal fathi. Masya Allah. Lana filil jinsi. Terus sorikha itu isim lana filil jinsi. Jumlah lana filil jinsi sama isimnya itu mabni. Mabni. Ya, fi mahali dhamm. Wa yajuzu fihi raf'u. Boleh juga fi mahali raf'in ma tanwin. Wala sorikhun. Litikrarila marratan. Taniyah. Karena adalah. Illa rahmatan minna. Rahmatan mansub bitakdir hasfi harfil jar. Rahmatan itu nasab. Padahal sebelumnya ada huruf jar yang dibuang. Illa rahmatan bukan seluruh kasih sayang Allah, tetapi sebagian kasih sayang Allah. Ai illa birahmah. Semuanya terjadi, ya, karena kasih sayang Allah. Au maf'ul li ajli. Nah, itu udah disebutin. Karena kasih sayang Allah. Ya, dibikin matahari, bulan, benda-benda langit yang lain. Terus laut bisa naik perahu, kemudian turunkan hujan. Nah, itu semata-mata karena kasih sayang. Ya, berikutnya Pak.
Al-balaghah. Wa ayatul lahum at-tankir lit-ta'zim. Ayat mubtada. Mubtada harus ma'rifah. Tidak boleh nakiroh. Ini dinakirohkan. Kenapa? Lit-ta'zim. Sama dengan wailun mubtada tapi nakiroh. Itu takdirnya wailun azim. Ini juga ayatun azimah. Itu namanya lit-ta'zim. Ayat azimah. Oh, ini. Dala ala qudratillahi alal ba'si wa ghairihi. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha bainal maut wal ihya tibak. Balaghahnya. Ada dua kata berlawanan terhimpun. Apa itu? Mayit sama ahyaina. Iya. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar bainal lail wan nahar tibak. Wa fi qawlihi naslahu isti'arah tasrihiyah. Surriha fiha bilabdil musyabbah bih. Haitsu syubbiha izhar. Coba diangkat. Haitsu syubbiha izharu dhaw'in nahar minadz zulumatil lail bisal khil jildi anisyab. Ini ada isti'arah tasrihiyah. Kami kuliti. Itu kan buat binatang. Terus dipinjem supaya maknanya tervisualisasi, ya, dibayangkan, dipakai untuk pergantian malam dan siang. Itu namanya isti'arah tasrihiyah, ya. Dijelaskan dengan lafaz musyabbah bih karena fi'il, ya. Isinya maknanya diserupakan terangnya izhar, memunculkan terangnya siang dari gelapnya malam, bisalhi, dengan menguliti kulit, mengeset kulit, mencabut kulit dari kambing yang hitam. Wastu'ira kalimat as-salakh, kemudian kalimat as-salakh dipinjam lil izalah untuk menghilangkan, wal ikhraj, mengeluarkan. Hatta ada kal urjunil qadim tasbih mursal mujmal. Mursal karena ada adat. Ka. Mujmal karena tidak ada wajh syabah. Li'annahu lam yuzkar fihi wajh syabah. Enggak ada wajh syabahnya. Wa huwa mustamil ala thalathati awdha. Itu mengandung tiga ketinggian bahasa. Awdha. Pertama ad-diqqah. Diqqah itu teliti, detail. Kedua al-inhina. Al-inhina melengkung. Kayak kita ruku. Nah itu melengkung bulan sabit. Ketiga suproh. Suproh artinya kuning, belum terang. La syamsu yang bagilaha quddimal fa'il alal fi'li litaqwiyatin nafyi. Asyamsu yang dikira mubtada, fa'il didahulukan, fi'ilnya belakang. Ini aspek balaghah. Kalau nahu nggak bisa fa'il duluan. Ya, aspek balaghah itu didahulukan fa'il. Kenapa? Litaqwiyah, memperkuat, mempertegas, negasi, la-nya negasi. Walid dalalah ala anna syamsa musakharah bi amrillah. Ini juga menunjukkan bahwa matahari itu ditundukkan atas perintah Allah. Matahari, kamu terbit di sana, timur, tiap pagi. Kamu terbenam di sana. Tunduk itu. La tasiru fi madariha illa bi iradatillah. Matahari tak beredar pada porosnya kecuali atas kehendak Allah.
Wa kullun fi falaki yasbahun fihi tanzil ghairil akil manzilatal akil. Dalam ayat ini ada kesan kental Allah memposisikan yang tidak berakal di posisi yang berakal. Yaitu pada kata yasbahun. Yasbahun berenang. Berenang kan orang-orang. Ya, bukan soal ikan, bukan. Sebab lagi diajak bicara. Berenang. Kan nggak bisa bicara. Terus dipakai kata yasbahun ini untuk digunakan untuk menggambarkan benda-benda langit lagi pada berenang di angkasa itu. Iya, itu namanya tanzil ghairil akil manzilatal akil. Sama kayak contoh lain umpamanya Allah panggil bumi, ya ardubla'i wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma. Tuh, wahai bumi, sedot itu air, banjir Nabi Nuh. Wahai langit, wahai sama, wahai sama, akli'i stop hujannya. Selesai. Itu dipanggil. Itu namanya tanzilul ghairul akil fil akil. Ya, ghairul akil manzilatul akil. Haitsu abbara 'anis syamsi wal qamar wan nujum bi dhamir jam'il muzakkar. Ini cirinya bahwa tidak berakal benda-benda itu kemudian diberlakukan seperti orang berakal terbukti pada dhamir. Ada kata gantinya muzakkar salim. Fi qaulihi yasbahun mereka. Badal yasbah. Lianna sibaha min sifatil uqala. Berenang itu ciri berakal. Berikutnya, Pak. Wah, ini panjang ini balaghahnya, Pak. Masih balaghahnya. Ya'kulun wal uyun wa ya'lamun wa muslimun wa yasbahun wal mashun wa yarkabun sajak. Sajak kesamaan suara akhir. Latif lembut. Ghairu mutakallam. Enggak dibikin-bikin. Wa kadza fi qoulihi al-alim al-qadim. Tuh sajak. Jangankan Allah sajaknya. Itu lihat sajak Taufik Ismail luar biasa. Lihat sajaknya Gusmus ya. Gusmus itu yang nyindir judulnya hahahi negara hahahi. Baru kita masuk al-mufradat kosakata. Wa ayatul lahum alama dalla alal ba'si. Ayat tanda. Tanda. Jadi ayat kalau ditemukan dalam Al-Quran ayat-ayat tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan. Tanda kehebatan. Tanda keberadaan. Tanda keesaan. Oh, udah disebut tadi. Alamat dalla alal ba'si. Ini tanda menunjukkan kemampuan Allah membangkitkan. Al-maitah allati la nabata fiha. Maksudnya bumi mati itu yang enggak punya tumbuhan jadi tandus. Wa tuqra'u bi takhfifil ya au bit tasydid. Ada baca mayyitah. Mayyitah jadi bumi seperti orang mati. Kalau maitah itu mati artinya kematian. Wal awal asya li salisiha ala lisan. Yang pertama yaitu seperti yang ada maitah, nggak ada syidah, itu lebih umum, lebih bagus karena mudah diucapkan, lebih mudah diucapkan oleh lidah. Ahyainaha bil ma fasorat hayatan bin nabat. Kami hidupkan dengan air yaitu hujan, hidup bumi. Fasorat hayyah, maka jadi hidup. Hidupnya dengan apa? Tumbuhan. Juga binatang. Ada katak, ada ikan. Wa akhrajna minha habba. Al muradu jinsul habba kal hintoh.
Kami keluarkan dari bumi biji-bijian. Maksudnya jenis biji. Jenis biji seperti apa? Hintoh gandum. Faminhu ya'kulun. Quddimas-silah. Didahulukan silatnya. Al-jar wal majrur. Alal fi'li lidalalah ala anna mu'dhama ma yu'kal wa yu'ashbihi huwal hab. Faminhu ya'kulun. Maka sebagian dari mereka makan sebagiannya. Sebagian apa? Sebagian biji. Maksudnya enggak semua biji. Ini menunjukkan sebagian yang dimakan dan yang diminum adalah biji. Ya. Jannat basatin. Kebun-kebun. Zati asjar. Yang punya pohon. Musmir berbuah. Kan nakhil. Korma. A'nab. Anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun. Kami pancarkan mata air dari dalamnya. Apa artinya? Fatahna. Kami buka. Wasyakokna. Kami belah. Fiha syai'an minal uyun. Sebagian dari mata air. Oh, luar biasa. Siapa ini yang hidup nggak butuh air? Pertama kalau pindah rumah. Yang pertama kalau beli rumah. Bahkan kalau umpamanya punya kebun. Nah itu gimana kondisi air di bawahnya? Udah. Waduh, dalam. Dalam mau pakai jet pump. Ya. Kesannya nggak bisa. Nah, luar biasa. Allah udah siapkan. Ya. Iya, berikutnya Pak Jamal. Ya, liya'kulu min samarihi. Samarihi yukra'u bi fathatain sama fathatain. Wa dhammatain sumu. Sumur, ada yang baca sumurihi. Ai samarul mazkur minan nakhil ghairihi. Artinya buah yang disebut tadi, ada korma, ada anggur. Dan lain-lain. Wa ma amilathu aidihim qila ma nafiyah. Ada yang bilang ma-nya nafiyah, jadi tidak. Ai lam ta'mal aidi as-samar. Artinya buah-buah yang dihasilkan itu bukan karena tangan-tangan manusia, itu kalau tidak. Tetapi kalau ma, buah-buah yang dihasilkan oleh tangan mereka. Sama aja. Tangan mereka kan asbabnya Allah yang beri kekuatan pada tangan. Lalu kepikiran, baru kerja. Balil amil lahu Allah. Tuh, kalau nafi, maka yang melakukan adalah Allah. Oh, ini perlu rasa-rasa. Mana yang lebih bagus? Mausul apa manafi? Gitu akhirnya. Manafi lebih tinggi. Dalam ayat ini mengajarkan bahwa apapun yang dihasilkan oleh para petani harus sadar sesadar-sadarnya bukan mereka yang membuat durian itu manis. Bukan mereka yang membuat bentuk-bentuk buah-buahan yang berbagai macam. Ada jeruk, ada mangga. Rasa berbeda. Tuh kalau dibaca emak. Tapi kalau dibaca manafi, kalau dibaca mau mausul, sekedar menginformasikan bahwa semuanya itu dilakukan oleh manusia, tangan manusia. Wal asah annaha ismu mausul. Atf ala samar. Iya. Ini secara nahu nih. Yang betul dalam hal ayat ini itu isimnya mausul, ataf kepada samar. Wal murad ma yuttakhadhu minhu kal asir. Dan maksudnya dimakan dan diminum itu yaitu setelah selesai jadi matang terus diminum. Mereka dulu, sekarang dan akan datang kal asir, jus, perasan. Terus apa yang dabs wanahwihi dabs saya nggak tahu digoreng apa dia. Afala yashkurun.
an'amallahu ta'ala alaihim wa huwa amrun bisyukur. Ketika Allah memberi nikmat yang diuraikan dalam ayat-ayat ini, sebenarnya dia menyuruh, menggugah kita untuk bersyukur. Itu apalah ya, untuk menggugah, ya. Min torik inkar tarkihi. Tapi cara menyuruh bersyukurnya yaitu dengan ungkapan istifham yang maknanya lil inkar. Itu maksudnya torik inkar tarkihi. Subhana tanzihan lillahi amma la yaliqu bihi. Subhana yang kita artikan maha suci itu adalah tanzih. Tanzih artinya membersihkan, menapikan, meniadakan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Dalam konteks ini, tak layak bagi Allah seperti yang mereka tuduhkan. Apa itu? Allah tak mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, itu nggak layak. Jangan. Kita juga begitu, banyak sering tak terasa. Sebenarnya kita sudah tidak mensucikan Allah. Al-azwaja kullaha, al-anwa wal asnaf al-mukhtalifah, berbagai macam, berpasangan. Mimma tumbitul ardu minan nabat, berupa nabat, tumbuhan, asyajar, pepohonan. Beda. Kalau syajar, pohon itu yang berkayu, berbatang. Tapi kalau itu nabat, tumbuhan bisa rumput. Padi nggak berkayu. Apalagi kangkung. Ya. Tapi makan kangkung itu jadi kuat. Karena ada zat besinya. Bisa-bisa nggak umpan dibacok. Ya. Wa min anfusihim, diri mereka, ai wa khalaqal azwaj mina anfusihim. Artinya berpasangan itu diciptakan pada diri mereka. Itu bagian tanda kekuasaan Allah. Wa hum azukur, yaitu laki dan perempuan min bani Adam. Wa mimma la ya'lamun min asnafil makhluqat al-ajiba fil barri wal bahr was sama wal ard. Mimma la ya'lamun, makhluk yang tak kalian ketahui itu bermacam-macam dan berpasang-pasangan. Sangat mengagumkan, baik di darat maupun di laut, di langit maupun di bumi. Mimma la yutli'uhumullahu alaihi, yang tidak diperlihatkan oleh Allah. Walam yaj'al lahum tariqan ila ma'rifatihi. Bukan cuma tak dimunculkan oleh Allah, tetapi juga memang dijadikan tak ada jalan untuk mengetahuinya. Subhanallah. Ilmu kita yang seseorang tokoh luar biasa, kadang kagum dengan keilmuannya. Itu baru sebagian kecil yang dikasih. Ya, berikutnya jangan. Ya, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Oh, bagus. Silakan bagi Ayo, Wika. Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan ayat 33 sampai dengan 44. Baik cara bacanya, jawabnya, Allah, dan terakhir mufradat lugawiyah. Baik, tidak ada ya. Kita tambah sedikit lagi. Nah, ini. Wa ayatul lahumul lailu. Di antara tanda kebesaran, keesaan, kekuasaan Allah malam. Ay alamat dalah lahum alal qudratil azimah wa tauhidillah wujubi uluhiyah. Artinya maksudnya tanda. Tuh.
tanda kekuasaannya yang luar biasa, keesaannya, eksistensinya, wujud, wujud uluhiyah, yaitu wajib dia sebagai Tuhan lewat tanda-tandanya. Apa itu? Malam. Malam. Lail sebenarnya artinya bukan malam. Lail artinya gelap. Maka walaupun siang, kalau nggak ada matahari, mendung besar luar biasa, itu juga suka sebut malam. Iya. Naslahu minhun nahar. Naslah nafsul minhun nahar wa nuziluhu anhu. Nafsul kami pisah siang dan kami hilangkannya. Terus jadi malam. Wasalhu izhabud daw. Salakh itu menghapus cahaya. Wa maji'uz zulumah. Dan datanglah gelap. Itu naslah. Wa idahum muslimun dakhiluna fi dhalam. Tiba-tiba mereka masuk ke dalam malam, mufajaatan, wa baghtah, secara sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Kita nggak pernah mikir, ya. Padahal kita harus bertasbih ketika matahari terbenam. Bertasbih ketika matahari terbit. Matahari terbit malam meninggalkan kita. Matahari terbenam siang meninggalkan kita. Apa kemauannya? Luar biasa. Oleh karena itu ada zikir-zikir. Zikir pagi, zikir sore. Itu maksudnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Mustaqillah ukhra, ayat mustaqillah ukhra. Ini adalah tanda kebesaran Allah yang lain, berdiri sendiri, mustaqillah. Tatlu'u wa tasiru lihad muayyan yantahi ilaihi juryanuha wa dauruha. Tajri artinya maksudnya tatlu'u, terbit. Wa tasiru, lalu berjalan. Lihadin muayyan, untuk batas waktu tertentu. Wayantahi ilaihi juryanuhu, sampai pada akhirnya. Wadauruha, dan perputarannya. Dzalika takdirul azizil alim. Itu adalah ketetapan Tuhan yang maha gagah, alim. Ai dzalikal jaryu takdirul ghalib biqudratihi ala kulli maktur. Artinya peredaran yang ada itu merupakan ketetapan al-ghalib, orang yang selalu menang. Dengan apanya? Dengan kekuasaannya atas apa? Atas segala yang dikuasai. Nah, kayak begitu Allah menampilkan dirinya terhadap mereka yang menuduh, termasuk kita umpamanya, bangsa ini menuduh Allah tak mampu berbuat. Oh, dia gagah banget gitu. Al-alim, al-muhit, ilmuhu bikulli ma'lum. Alim artinya yang menguasai, mengetahui. Muhit diartikan samudra, begitu luas ilmunya. Saking luasnya tak terbayang, tak terkatakan oleh kata-kata, kecuali bilangnya apa? Ilmunya bagaikan samudra tak bertepi. Nggak ada kata-kata lagi. Samudra seluas apapun kalau ada tepinya itu masih kecil. Ini tak bertepi. Itulah yang dimaksud al-alim. Al-muhit ilmuhu, dia tahu apa saja. Kecurangan tahu. Alibaba dia tahu. Terus semuanya tahu. Ciptaannya kayak model kita punya sebuah karya, tahu semuanya. Bikul maklum semua yang kita. Qaddarnahu manazila. Ai ja'alna lahu manazil. Artinya kami buatkan buat benda-benda langit itu manazil, tempat turun, tempat tinggal, tempat tetap, rumah. Jadinya ya poros gitu kali ya. Wal manazil jam'u manzil.
Manazil jamu manzil. Manzil kita tahu rumah, tempat turun, tempat mampir. Wal muradu bihi al masafat allati yaqta'uhal qamar fi yaumin walailah. Nah, ini maksudnya. Maksudnya manazil adalah masafat. Masafat itu jarak. Allati yaqta'uha yang ditempuh oleh bulan dalam sehari semalam. Itu manazil. Ya, jarak tempuhnya sehari semalam. Tuh. Jadi perputarannya. Wahia sama niat tu'aisruna manzilan. Itu ada 28 manzil. Yanzilul qamar fi kulli lailah fi wahid minha. Ini udah mulai astronomi. Si bulan berhenti di setiap manzilah pada setiap malam. Ya. Fa idza sara fi akhiriha, kalau sampai akhir, wa huwa hina idzin daqiq qaus. Nah, itu perjalanan manazilnya udah mau berakhir, lalu mengecil. Saat itu dakik, mengecil, kaus, seperti busur, berpanah melengkung. Ada ila awaliha. Terus berjalan, lalu kembali ke awalnya. Itu yang mereka perhatikan lewat pikiran sederhana, lalu mereka bertanya, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Kenapa sabit? Kenapa besar, 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 purnama, terus kecil, 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 kecil itu. Jadi kalau diterangkan, mereka tak paham secara astronomik. Maka ada jawaban yang lebih dibutuhkan. Qul hiya mawaqit linnas. Itu adalah tanda-tanda waktu. Wa yastatiru lailatain in kana syahru salasina yauman. Bulan itu tak kelihatan 2 malam kalau satu bulannya 30 hari. Walaila wahidah in kana 29 yauman. Tapi kalau umur bulannya 29 hari, bulan dalam antian waktu 29 hari, maka dia tak kelihatannya 1 hari. Ya, kalau 30 hari nggak kelihatannya 2 hari, maka jadi 30 hari panjangan. Iya. Wal manazil ma'rufah. Manazil itu garis edar itu apa namanya? Dikenal. Wahiyas saroton wal butain was suraya wad dabaron wal haqah al hanah. Saya hitung dulu ya. Saroton. Ini nama-nama bintang. Saroton itu cancer, ya. Makanya ada penyakit rumah sakit kanker itu kalau diharapkan apa namanya Mustasfas Syaraton. Oke. Nah, terus butain saya enggak tahu. Pokoknya nama-nama bintang semua yang dikenal oleh orang kekinian yang cerita tentang nasib. Suraya ini Suraya bintang, nama bintang. Semua nama bintang. Dabaran, Hak'ah, Han'ah, Zira, Al-Mabsutah, Nasrah, Taraf, Jabhah, Zubarah, Sarfah, Al-Awwa, As-Simak, Al-A'zal, Al-Ghafr, Az-Zubani, Al-Iklil. Iklil saya tahu nih. Bintang-bintang yang berkumpul melingkar seperti lingkaran bunga di leher. Itu nama iklil. Al-Qalb, mungkin bentuk hati, ya. Syaulah, Syaulah koma ini. Bentuknya kayak koma. An-Na'aim, Al-Baladdah, Sa'ad Zabih, Sa'ad Bulak, Sa'ad Su'ud, Sa'ad Ukhaybah, Al-Farq, Al-Muqaddam, Al-Farq, Al-Muakhar, Ar-Risha, wa huwa batnul hut, batnu perut, hut ikan, ikan hut yang menelan Nabi, Nabi apa? Nabi ditelan ikan, Nabi Syuaib ya.
Udah Pak Jamal. Nabi Yunus, Ustaz. Oh iya, ini anaknya mau kenal aja. Hah? Itu ikan apa? Ikan hut. Itu. Jemput. Iya, Baik-baik itu. Nabi Yunus. Ya, iya. Ada. Baik, ya, kita buka termin tanya jawab kembali. Coba silakan bagi Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Ya Ustaz, mau nanya Ustaz. Oh, silakan Iya, Ibu. Ya. silakan. Bu. Mm-mm. Eh, Soal ilmu gitu Ustaz ya. Ya. Eh, Ilmu dan iman terus dengan kaitannya dengan hidayah gitu Ustaz. Banyak yang kalau zaman sekarang ini orang yang berilmu gitu ya Ustaz. Eh, Mungkin ilmu pengetahuan alamnya inilah apanya tinggi gitu, tapi nggak beriman gitu. Satu itu gimana ya Ustaz ya? Itu apa karena nggak dapat hidayah atau dapat hidayah tapi dia menolak beriman gitu? Gimana tuh kaitannya Ustaz antara ilmu iman dan hidayah Ustaz? Ilmu, iman, hidayah. Sejatinya ilmu membawa iman. Maka ketika sejatinya ilmu membawa iman, orang beriman adalah orang yang berilmu. Paham ya? Saat lewat ilmunya dia menemukan sesuatu yang tak ditemukan oleh orang-orang awam, standar, cuma dia tuh yang tahu. Ini yang sejati. Ilmu itu mengantarkannya kepada iman. Iman itu hidayah. Jadi hidayah lewat ilmu. Nah, maka ketika menemukan satu titik, berikutnya akan bertambah titik temuannya, titik hidayahnya. Tambah, 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 titik bergabung jadi garis loh. Garisnya lurus lagi. Itu dia, siratal mustaqim. Garis kan titik. Ya udah, gitu. Baru kemudian ada orang tanpa ilmu terus sudah beriman. Nah, ya, maka mengokohkan keimanannya kepada Allah, dia harus menambah ilmu. Akhirnya satu sama lain nggak bisa dipisahkan. Bisa jadi kasusnya iman dulu baru ilmu. Karena iman mendorong untuk berilmu. Kasus yang lain ilmu dulu baru iman. Oleh karena itu ketika muncul pertanyaan, mana lebih dulu? Iman apa Islam? Jawabnya kasuistik. Ada orang langsung dapat hidayah, terus syahadat. Sholat udah bisa belum? Belum bisa. Apalagi ajaran-ajaran Islam yang lain. Itu kan namanya iman dulu. Islamnya belakangan. Ada orang yang Islam dulu, imannya belum. Mana mana contohnya? Itu banyak kasus yang orang-orang non-Muslim bergaul sama Islam, Ramadan puasa. Itu Islam dulu, belum iman. Nah, baru kemudian pada titik sadarnya, dia menyatakan sebagai mukmin bersahadat. Kasuistik. Nah, banyak para filosof, para tokoh itu di dunia kita sekarang pada masuk Islam kan ilmu dulu dari Islam. Sehingga ada orang-orang beriman dianggap belum beriman, tapi dia udah Islam. Itu surat apa ya? Qaf ya.
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ada orang teriak-teriak, aku udah beriman, aku udah beriman, aku udah beriman. Gitu. Padahal belum. Baru ngikut-ngikut sholat. Maka turun ayat itu. Qalatil a'rab. Siapa itu? A'rab. Arab Baduy. Qalatil a'rab. Amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Islam. Iya. Kasuistik. Model kita sekarang. Lahir ceprot. Terus gede. Masuk pesantren. Pertanyaan. Iman dulu ke Islam dulu? Islam sepertinya. Ayo. Karena Awas belum Bu. paham. Biasanya banyak Kayaknya yang belum paham karena belum aja tuh dia. kayaknya nggak jadi masuk surganya deh. Hah? Kita sejak lahir masih bayi udah mukmin karena orang tua. Itu surat At-Tur ayat 21. Baru kemudian sekolah 7 tahun belajar sholat, ikut puasa Islam. Hingga dari sistematika rukun iman tuh iman. Sistematika rukun Islam itu kan ibadah. Ada sholat, zakat, puasa, haji. Basicnya iman dulu. Iya. Nah, kalau kita emang iman sejak prot sudah mukmin, ya. Bahkan mungkin sejak janin. Kenapa? Karena kedua orang tua. Iya. Ayo, Bu Tika gimana? Bukannya karena lahir sebagai ini Ustaz, maksudnya orang tua Islam, tapi kan waktu itu ibadahnya masih sekedar ikut-ikutan gitu Ustaz. Karena kan gak ada pilihan dan belum paham gitu Ustaz. Maksudnya dia belum paham kenapa dia harus beribadah gitu Ustaz tuh berarti eh belum beriman Jadi dong. imannya kita atau siapa saja yang lahir dari kedua orang tua yang beriman itu otomatis surat At-Tur ya, coba kita lihat. Kami hubungkan bahasanya gitu, bahasa Al-Quran. At-Tur 21. At-Tur surat keberapa? Ke-20 Ustaz. Ke-50. At-Tur 52. 50. 52. Toha yang 20 ya. Ke-52. Ketemu Bu. Coba. Iya, At-Tur 52 ayatnya 21. Ini dia tuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu, mereka yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, keturunannya ngikut diimanin dengan iman orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan keturunannya, anaknya, cucunya itu kepada mereka, kepada orang tua. Wa ma, apa ini? Alatnahum min amalihim min syai', tidak kami kurangi sedikit pun amal mereka. Artinya berpahala. Kullu mri'in bima kasabat rahim. Semua orang, seseorang terhadap usahanya rohin, itu dijamin, tergadai. Ada disimpan di Allah sebagai jaminan.
karena iman. Tuh, itu sementara kalau kedua orang tua tak beriman lahir, belum disebut sebagai mukmin. Tetapi dia punya potensi yang namanya fitrah. Punya potensi. Baik kedua orang tuanya mukmin atau tidak, potensinya sama. Cuma tinggal nanti dia setelah sudah balik berakal, nah digunakan apa enggak akalnya untuk berpikir tentang kuasa Allah sebagai Tuhan, adanya. Oh, berilmu. Bahkan ternyata setelah jadi profesor baru beriman. Gimana itu? Dosa-dosa sebelumnya. Iman itu menghapus dosa yang sebelumnya. Bersih lagi. Bersih. Umar bin Khattab menghapus semuanya dosa. Dosa apanya? Dosa jahiliyahnya gitu. Iya. Nah, kalau masih belum yakin, silahkan ketemu Allah yang punya aturan. Iya. Jadi keimanan seseorang sejauh mana membuatnya yakin dan dekat dengan Allah amat sangat ditentukan oleh sejauh mana dia melihat, mengetahui, merasakan tanda tanda kebesaran Allah, tanda keberadaan Allah, tanda keesaan Allah. Oh, semua tanda-tanda kuasa yang jauh lebih cepat mengantarkan kepada titik itu kan orang berilmu. Orang tak berilmu diam aja ikutan. Oleh karena itu ayat pertama turun nyuruh berilmu. Iqra. Ya kan? Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya deketin aku pakai ilmu. Orang nyebrang lautan aja boleh dibayangkan. Yang pakai ilmu sama yang nggak pakai ilmu. Saya bisa mati nggak pakai ilmu. Dia berenang. Nah, sungai Nil aja hanyut. Nah, kemarin di Pak Jamal kampungnya itu banjir. Ada berenang. Berenang Tuh. juga butuh ilmu ya, Sat ya? Berenangnya pakai ilmu. Itu hubungannya. Sehingga ketika di mana kata iman dihubungkan dengan amal, iman itu adalah manifestasi ilmu. Dan iman yang yang berkualitas, iman yang atas dasar ilmu. Cari ilmu, 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 ilmu. Bagaimana caranya amal? Dalam konteks ilmu, amalnya mana tuh? Baca buku, berdiskusi, mendengarkan. Itu amal. Amal dalam rangka memperoleh ilmu. Setelah dapat terus diamalkan. Kan itu ibarat dua sisi mata uang antara ilmu dan amal. Jangan coba amal mulu tanpa ilmu. Ilmu mulu tanpa amal. Nah, ibarat uang ya halaman sebelahnya dihapus. Ya Allah Allah. Batasan ilmu dan amal yang bagaimana? Allah tak melihat batasan, puncak ketercapaian. Yang dilihat usaha. Ada orang yang sudah mencapai puncak takwa. Yang dinilai usaha, usaha bertakwa, usaha. Dia yakin betul bulat 200% bahwa medan dia hanya usaha,
Tuh, Allah janji, wah ini udah usaha dia. Bukan aku harus berikan hasil usahanya, tapi menjadi kewajiban Allah. Dan coba-coba intervensi ke wilayah Allah. Itu mau usaha. Sebab itu sunnahnya. Ya Allah, pagi-pagi subuh, beri aku ilmu. Minta. Ya, kan? Maka Allah nunggu. Dilihat. Ini baca buku kok nggak habis doang. Usaha yang dilihat. Iya. Kecuali ada orang yang dapat ilmu banyak luar biasa tentang gaib juga. Tapi nggak usaha. Itu namanya dikasih. Siapa? Para nabi. Mana ada nabi sekolah? Ada, belum ada sekolah. Maka ketiadaan belajar mereka dipertegas oleh Allah dan menjadi terbukti kekuasaan Allah pada nabi terakhir. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jangan-jangan kalau nabi sebelumnya mau pada bisa kali. Itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu bentuk huruf. Nggak bisa baca dia. Ada surat, nulis surat, bukan dia yang nulis, dia cuma konsep. Ya, tulis, kirimin ke raja-raja dalam konteks dakwah. Ceritain dalam Al-Quran. Aslim, taslam. Kalau masuk Islam selamat. Yang singkat itu namanya ijaz. Ya, tapi dalam konteks membaca bukan bentuk huruf, Nabi bisa. Dia membaca fenomena umatnya. Kenapa batu yang disembah? Kenapa habis nyembelih korban dilempar ke berhalanya? Kenapa sedang mabuk? Kenapa perempuan diperlakukan kayak begitu? Itu yang mendorongnya. Kemudian Nuzlah bertahan di Gua Hiro. Berhari-hari merenung, berpikir sebagai hasil bacaan terhadap fenomena yang ada. Kirim Jibril. Dia ummi, tapi ayat pertamanya Iqra. Baru pakar Al-Quran mengkaji, membahas. Oh, Iqra artinya bukan cuma membaca. Qara'a bimana jamaah. Maka dalam konteks turunnya ayat yang bunyinya Iqra ditujukan kepada Nabi yang tidak bisa baca, maknanya ijma. Kumpulkan apa yang aku bacakan. Kumpulin deh artinya dibaca. Kita juga proses menghafal begitu. Ngumpulin huruf, kata-kata, atau ayat per ayat. Jadi 7 ayat Al-Fatihah. Kumpul. Tapi tak apa juga dalam konteks tertentu Iqra artinya baca. Sampai 3 kali. Jawabannya juga pakai tauhid. Menunjukkan si malaikat Jibril itu mengingkari Nabi nggak bisa baca. Makanya ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Iya wallah. Ketika kita baca Al-Quran bersama terjemahan dan tafsirnya, dan informasinya tanda kebesaran, kita menjadi luar biasa bersyukur. Berluar biasa gimana? Oh ya, ditunjukkan lewat bahasa tentang kekuasaannya. Apalagi ada konteks ceritanya dengan mereka pada saat itu yang ingkar kepada kebangkitan. Ingkar kepada kebangkitan hakikatnya ingkar kepada kekuasaan. Ingkar kepada kekuasaan artinya mengatakan Allah itu lemah.
Gak bisa apa-apa. Kan fatal ini. Ya, terkait tema yang ada, emang mereka menuduh Allah tidak mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Nanti di surat ini ketemu, Pak udah lewat. Man yuhil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah porak-porandai? Terus Allah bilang kepada Nabi, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Maka ayat yang kita baca tadi, kelompok ayat itu semuanya menunjukkan kuasa. Ya, semua ayat. Tapi enggak seberapa. Ya, dari Bismillah sampai An-Nas semuanya kekuasaan Allah. Iya, Allah a'lam besar. Cepat Pak Jamal, saya belum sahur ini. Hah? Belum sahur, Itu Ustaz. kalau yang lain malah kayaknya udah pada tidur lagi. Sahur kedua. Iya. Wika bangun sahur dari jam 2 lihat itu. Hah? Luar biasa. Jam 2 udah bangun masak. Ya. Baik, baik, baik Ustaz. Terima kasih atas kajiannya. Mudah-mudahan kajian ini tambah menambah ilmu kita dan menambah keimanan kita. Amin ya Allah. Amin. Kita akhiri dengan baca qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.